wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pertemuan 19 tentang distribusi probabilitas diskrit. Beranggotakan Saya Selviana Haryanto. Saya Siti Nur Erinda. Saya Vina Dwi Arianti. saya Yuliana. Saya Zalza Najma Ayu Nabila. Berikut materinya. Di pertemuan ke-19 ini kita membahas materi distribusi probabilitas diskrit. Materi ini biasanya digunakan untuk menghitung peluang dari suatu kejadian yang hasilnya bisa dihitung secara jelas dan jumlahnya terbatas. Pada slide tujuan pembelajaran, kita akan membahas tujuan pembelajaran dari materi distribusi probabilitas diskrit. Tujuan yang pertama adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep distribusi probabilitas diskrit secara umum, yaitu bagaimana peluang suatu kejadian dapat dihitung dari hasil percobaan yang bersifat acak. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Tujuan yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Perbedaan ini penting karena dalam statistika, pemilihan jenis variabel akan mempengaruhi metode perhitungan yang digunakan. Tujuan yang terakhir dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan konsep distribusi probabilitas dalam berbagai kasus statistik yang sederhana, baik dalam soal-soal perhitungan maupun dalam contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dasar distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit merupakan cara untuk mengetahui peluang atau probabilitas dari setiap kemungkinan hasil suatu variabel acak, di mana nilai variabel tersebut dapat dihitung secara pasti. Sebagai contoh, jika kita melakukan percobaan melempar 2 koin, maka kemungkinan hasil yang muncul bisa berupa gambar dan angka. Jika yang kita perhatikan adalah jumlah sisi gambar yang muncul, maka nilai yang mungkin diperoleh adalah 0, 1, atau 2. Nilai 0, 1, dan 2 inilah yang disebut sebagai variabel acak diskrit. Variabel acak sendiri merupakan hasil numerik dari suatu percobaan acak, dan karena nilainya dapat dihitung satu persatu serta tidak berupa pecahan atau rentang, maka variabel ini termasuk ke dalam variabel diskrit. Melalui konsep ini, kita dapat memahami bagaimana peluang setiap hasil dapat dihitung dan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel acak diskrit versus kontinu dan pengantar distribusi binomial. Pada slide ini dijelaskan perbedaan antara variabel acak diskrit dan kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai yang dapat dihitung satu persatu. Misalnya, jumlah kendaraan atau jumlah siswa. Sedangkan variabel kontinu memiliki nilai dalam bentuk rentang seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu tempuh. Selanjutnya masuk ke distribusi binomial. Distribusi ini khusus digunakan untuk eksperimen atau percobaan yang hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Dalam statistik, kita sering menyederhanakannya dengan istilah sukses atau gagal. Contoh sederhananya adalah lemparan koin, angka atau gambar, atau pengecekan barang di pabrik, layak atau cacat. Namun, tidak semua kejadian 2 hasil bisa disebut binomial. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah percobaan tetap. Nah, kita harus menentukan di awal misalnya
melempar koin sebanyak 10 kali. Yang kedua, 2 hasil saja. Nah, hanya ada pilihan sukses atau gagal. Yang ketiga, peluang tetap. Peluang sukses harus sama di setiap percobaan. Jika peluang muncul angka adalah 0,5 pada lemparan pertama, maka lemparan ke-10 pun harus tetap 0,5. Yang keempat, saling bebas. Hasil dari percobaan pertama tidak boleh mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Jadi, jika keempat syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan rumus distribusi binomial untuk menghitung probabilitas kejadian yang kita harapkan. Pada rumus distribusi binomial, contoh soal binomial. Pada slide ini ditampilkan rumus distribusi binomial, di mana N menyatakan jumlah pencobaan, sedangkan X adalah jumlah sukses yang diinginkan. P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Contohnya, jika sebuah koin dilempar sebanyak 4 kali dengan peluang muncul gambar sebesar 0,5, lalu kita ingin mengetahui peluang muncul 2 gambar, maka perhitungannya dilakukan menggunakan rumus binomial. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh peluang sebesar 37,5%. Artinya, dari seluruh kemungkinan hasil yang ada, sekitar 37,5% diantaranya menghasilkan 2 gambar. Contoh ini menunjukkan bagaimana distribusi binomial dilakukan untuk menghitung peluang secara sistematis. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke materi distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan ketika jumlah percobaan sangat besar, tetapi peluang terjadinya relatif kecil. Nah, ada contohnya nih. Contohnya, jumlah kendaraan yang melewati jalan tol, terus jumlah panggilan telepon, atau jumlah kesalahan dalam suatu sistem. Pada contoh di slide, jika rata-rata terdapat 5 mobil lewat dalam 1 menit, maka peluang terdapat 4 mobil yang lewat dalam 1 menit dapat dihitung menggunakan distribusi Poisson dengan hasil sekitar 17,5%. Ini menunjukkan bahwa distribusi Poisson cocok untuk kejadian yang bersifat acak atau juga jarang terjadi. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang distribusi hipergeometrik. Distribusi ini dilakukan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, sehingga peluang pada setiap pengambilan itu berubah. Hal ini menjadikan perbedaan yang mendasar antara distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial. Di slide selanjutnya kita akan membahas contoh soal, juga di situ juga ada rumus distribusi hipergeometrik. Kita nggak ngejelasin rumusnya, tapi kita langsung aja masuk ke dalam contoh soal. Di situ ada soal, dalam kantong terdapat 10 bola merah dan bola putih. Jika diambil 3 bola, berapa peluang mendapat 2 bola merah?
Sebelum menjawab dan memasukkan ke dalam rumusnya, kita klasifikasiin dulu nih soal dengan rumus yang ada di situ. Keterangan pertama ada N besar, total populasi. Nah, kalau total populasi, di situ kan ada tulisan 15 bola. Artinya, total populasinya itu ada 15 bola. Diambil dari mana sih? Diambil dari, di situ kan soal ada pernyataan. Dalam kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Artinya, di dalam kantong tersebut ada total 15 bola. 10 bola merah dan 5 bola putih. Nah, 15 bola ini itu termasuk total populasi. Keterangan kedua ada N1, jumlah sukses. Di sini tulisannya 10 bola merah. Kenapa sih 10 bola merah yang disebut jumlah sukses? Sebenarnya ini gampang banget dilihatnya. Kalau misalkan kita bisa lihat dari pertanyaannya. Itu kan pertanyaannya adalah berapa peluang bola merah. Artinya bola merah itulah yang sukses. Kecuali kalau misalkan nanti next ada soal pertanyaannya berapa peluang bola putih, artinya jumlah suksesnya itu adalah bola putih. Jadi karena permintaannya itu adalah peluang bola merah, artinya jumlah suksesnya itu adalah 10 bola merah. Keterangan ketiga adalah N kecil. N kecil ini adalah jumlah yang diambil. Di situ sudah ada keterangannya. Jika diambil 3 bola, artinya N kecil ini adalah 3 bola. Yang terakhir adalah K kecil. K kecil ini adalah jumlah sukses yang diinginkan. Nah, ini bisa dilihat dari pertanyaannya. Kan yang diinginkan kan, berarti yang diinginkan soal itu adalah 2 bola merah. Peluang 2 bola merah. Jadi K kecilnya itu adalah 2 bola merah. Nah, di situ kita langsung masukin rumus aja. Rumusnya agak ribet ya. Kita langsung saya akan nyebutin satu-satu. Rumusnya P dalam kurung X sama dengan K. N1 per K kecil dikali N besar dikurang N1 per N kecil dikurang K kecil. Dibagi N besar per N kecil. Langsung aja, nanti kalian bisa masukin aja ininya, ini saya singkat aja ya. P dalam kurung X sama dengan 2, 10 per 2 dikali 5 per 1 dibagi 15 per 3. P dalam kurung X sama dengan 2, 45 dikali 5 per 455 sama dengan 0,4945. Jadi, peluangnya adalah 0,4945. Kalau misalkan, biasanya kan dijadiin persen ya. Nah, kalau misalkan desimal ke persen, tinggal dibagi aja 100%. Jadi, 49,45% peluangnya. Sebagai penutup materi, di slide perbandingan distribusi dapat dijelaskan bahwa distribusi binomial digunakan untuk percobaan dengan dua hasil yang saling bebas. Distribusi hipergeometrik digunakan untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, sedangkan distribusi Poisson digunakan untuk menghitung kejadian yang jarang terjadi dalam interval tertentu. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa memilih distribusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi, kata, atau hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.